Assalamualaikum. Saintek 1 ya? Iya. Ya, oke. Saya tadi masuk ke cadangan 1 ternyata ada api. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore anak-anak semuanya. Sebelum saya tadi pelajaran apa Pak Harjono ya? Iya Bu, betul, fisika. Ya, fisika. Di 12 IPA 1 sudah ada 27 orang, alhamdulillah ya. Semoga bertahan sampai selesai pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai, alangkah lebih baik kita bersama membaca doa. Silakan untuk membaca basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika tidak ada kendala untuk kalian, silakan untuk on cam ya, supaya terjadi interaksi yang satu dengan yang lainnya, lebih pembelajaran juga lebih efektif. Ya, silakan. Ada Muhammad Farid di sini, Hasna, Al-Ghifari, Arif, Ayub, Iman, Arifin. Oke. Saya izin berbagi materi. Ya, terlihat? Ya. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar masih menyambung dengan materi yang lain sebetulnya ya. Sebelumnya kan tentang paragraf kalau tidak salah ya. Untuk materi hari ini juga masih kaitannya dengan paragraf, hanya lebih mendalam lagi. Oke. Yang ini belum pernah saya sampaikan di kelas Saintek 1 ya. Saintek 1 baru 1 kali pertemuan kan dengan saya? Ya. Oke, di pertemuan pertama kita mengkaji tentang sebuah paragraf di mana dalam satu paragraf mengandung satu ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran, yang mana gagasan utama, pokok pikiran, dan gagasan utama maaf tadi sempat ini sinyalnya. Oke, saya ulangi bahwa sebuah paragraf itu tentu saja akan mengandung sebuah ide pokok, di mana ide pokok itu akan tertuang dalam tentu saja mengandung gagasan utama. Nah, kalimat utama yang mengandung gagasan utama, jika dilihat dari letak, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, di sini saya sampaikan di slide ketiga. Jika dilihat dari letak kalimatnya ya, kalimat utama itu ada yang letak kalimatnya di awal, ada yang di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, kalau pertemuan kemarin kita sangat basic saya rasa ya, hanya menjelaskan terkait dengan apa itu paragraf, kemudian syarat paragraf yang baik itu seperti apa, harus mengandung koheren dan kohesi dan koherensi. Selain itu juga dalam sebuah paragraf yang baik itu mengandung apa saja. Nah, pada pertemuan ini kita lebih fokuskan kepada pola pengembangannya.
Jadi kalau kemarin itu sederhana yaitu lebih paragraf, kalau untuk hari ini karena dalam sebuah paragraf mengandung suatu ide pokok yang letaknya bisa terdapat pada suatu kalimat yang dimana kalimat itu ada di awal, di akhir atau di awal dan di akhir. Istilah lain mungkin lebih familiar, kalian bisa memahami istilah dengan istilah deduktif, induktif dan campuran. Artinya jika dilihat dari pola pengembangan paragraf bahwa ada pola umum khusus, artinya dalam satu paragraf itu diawali dengan kalimat umum dan diikuti oleh kalimat-kalimat khusus, namanya deduktif. Berikutnya adalah pola khusus umum atau induktif yang diawali dengan kalimat-kalimat khusus terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat umum atau induktif. Intinya jangan tertukar ya anak-anak, ketika menentukan pola pengembangan paragraf itu ada deduktif, ada induktif, artinya pola umum khusus dan khusus umum. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih mengkaji pengembangan dari yang namanya pola umum khusus atau deduktif, di mana pola umum khusus atau deduktif ini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Kita akan bernalar, kita akan bermain logika, tapi logika atau nalar di sini dalam berbahasa ya. Mungkin sejauh ini kalian berpikir logika itu hanya dengan matematika saja atau dengan angka-angka, tapi tidak, melainkan pola penalaran juga kita dapat merumuskan dalam sebuah pernyataan atau kalimatnya. Di sini pola pengembangan deduktif atau umum khusus ya. Nah, secara umum memang dibagi menjadi 3 ya. Sebentar. Audionya tidak terdengar ya? Iya Bu, tidak terdengar. Oke, ternyata tidak bisa terdengar ya tadi ya. Ya,
Saya ulangi lagi. Jadi pada sorry, baru kebuka lagi suaranya. Jadi saya sampaikan kembali bahwa jika dilihat dari pola pengembangan sebuah paragraf, itu dapat dilihat dari pola umum khusus atau khusus umum, yang umumnya biasa digunakan istilah deduktif dan induktif dan campuran, ya. Di mana dalam pola pengembangan deduktif ini dibagi menjadi beberapa, diantaranya pola pengembangan paragraf deduktif itu ada yang namanya silogisme. Nah, silogisme di sini tentu saja akan teman-teman dapatkan nanti di soal-soal UTBK mungkin ya. Kemudian juga ada beberapa istilah yang harus kalian pahami terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam sebuah pola penalaran atau atau paragraf atau kalimat pernyataan silogisme. Di antaranya adalah ada istilah silogisme di sini. Nah, di sini ada namanya silogisme kategorial, yaitu sebuah argumentasi atau pendapat yang mengandung suatu rangkaian yang terdiri dari 3 proposisi. Nah, sebelum jauh kita mengkaji tentang silogisme, alangkah lebih baik kalian memahami terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang muncul pada pola pengembangan paragraf di sini. Ya, di antaranya ada yang namanya tadi silogisme. Nah, jadi istilah dalam pola pengembangan deduktif, pola penalaran itu ada silogisme, yaitu suatu bentuk proses penalaran ya yang menghubungkan 2 proposisi. Proposisi itu adalah pernyataan untuk menurunkan suatu konklusi atau kesimpulan. Jadi silogisme adalah suatu proses penalaran ya yang menghubungkan 2 pernyataan ya untuk menurunkan kesimpulan atau konklusi. Nah, istilah proposisi itu sendiri adalah pernyataan. Di sini ada 2 proposisi, ada pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya, atau ada juga proposisi atau pernyataan yang dapat ditolak kebenarannya. Positif negatif ya istilahnya. Kemudian juga ada namanya premis. Premis itu bagian dari proposisi atau pernyataan. Premis dibagi menjadi ada premis mayor atau premis umum, ada premis minor atau premis khusus. Di mana premis yang menjadi dasar penyimpulan disebut premis mayor. Artinya, nanti ketika akan merumuskan suatu konklusi atau kesimpulan, diturunkan dari istilah-istilah yang ada di sini. Ada pernyataan, kemudian dalam sebuah pernyataan ada premis atau proposisi yang menjadi dasar penyimpulan. Ada juga term. Nah, term itu adalah kata atau kelompok kata yang dapat dijadikan subjek atau predikat dalam proposisi. Istilah-istilah ini mungkin asing untuk saat ini ya, tapi teman-teman harus mengetahuinya karena mungkin di soal-soal UTBK akan menggunakan istilah-istilah seperti kata-kata seperti ini ya. Ada silogisme, proposisi atau premis atau term gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa istilah-istilah ini harus dipahami, dan kemungkinan besar penggunaan soal-soal di UTBK akan menggunakan istilah-istilah ini. Minimal teman-teman apa sih proposisi itu atau term gitu ya. Kemudian tadi ada premis mayor dan premis minor ya. Di sini ada premis mayor yaitu mengandung term atau kelompok kata yang mayor dari silogisme. Kemudian premis minor juga sebuah term atau kelompok kata yang minor dari silogisme.
Dan terakhir, ketika ada sebuah pola penalaran, di situ akan ada dua proposisi, dua pernyataan, ya. Kemudian akan menurunkan suatu pernyataan baru atau konklusi atau kesimpulan. Artinya, konklusi di sini adalah simpulan dari apa yang benar tentang seluruhnya. Silakan. Jadi ada silogisme. Silogisme itu adalah suatu proses penalaran, ya. Kemudian ada proposisi. Artinya dalam silogisme mengandung beberapa proposisi yang di dalamnya dibagi menjadi premis mayor dan premis minor. Kemudian juga ada simpulan. Di dalam sebuah premis mayor dan minor terdapat term atau kata kelompok kata. Nah, untuk lebih memudahkan kita langsung ke contoh bahwa ini contoh sederhana. Tadi di yang nomor pertama disampaikan ada silogisme kategorial. Di sini ada contohnya. Nah, PU tadi adalah premis umum atau premis mayor ya anak-anak. Premis minor juga ada premis khusus, kemudian diturunkan jadi konklusi. Bagian ini adalah semuanya ini adalah sebuah silogisme. Artinya suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi untuk menurunkan suatu kesimpulan. Begitu. Oke, sejauh ini dapat dipahami istilah-istilah yang tadi saya sampaikan? Yuk, bisa? Iya, cukup jelas Bu Ica. Cukup jelas. Oke. Arif mana nih wajahnya nih Arif? Hanya Farid nih yang terlihat. Udah lelah ya bimbel. Hadir Bu Ica. Lelah bimbel fisika ya. Nggak apa-apa. Saya mah gampang kok. Ya. Istilah-istilah tadi sudah saya sampaikan itu jelas menjadi dasar bagi kalian untuk memahami nanti bentuk-bentuk silogisme yang lain. Nah, di sini saya membuat contoh terkait dengan silogisme kategorial yang di dalamnya terdapat proposisi atau pernyataan, ya. Yang pernyataan umum, pernyataan mayor adalah contohnya, semua buruh adalah manusia pekerja. Ini adalah sebuah proposisi atau pernyataan di mana di dalamnya terdapat term atau kata atau kelompok kata. Salah satunya, semua buruh adalah term, kelompok kata, ya. Manusia pekerja juga kelompok kata. Nah, ketika disatukan menjadi sebuah proposisi. Oke. Kemudian PK atau premis minornya, premis khususnya, di sini muncul Susilo adalah seorang buruh. Sehingga ketika diturunkan akan mendapatkan sebuah konklusi atau kesimpulan, yaitu Susilo adalah manusia pekerja. Ya, sehingga dapat ditentukan, kita dapat menentukan dari rumus silogisme kategorial ini, yaitu PU.2 A sama dengan B. A di sini adalah semua buruh, yang B-nya adalah manusia pekerja. Yang PK ada C sama dengan A. C adalah muncul term atau kata baru, yang A-nya kita tinggal pindahkan saja dari PU. Kemudian untuk konklusi adalah C sama dengan B. Nah, berarti C itu term Susilo, ya. Yang B adalah kita turunkan dari PU manusia pekerja. Jadi semua buruh adalah manusia pekerja. Susilo adalah seorang buruh. Jadi Susilo adalah manusia pekerja. Begitu. Atau ada yang mau membuat contoh yang lain? Masih sederhana, kita membuat silogisme kategorial terlebih dahulu. Silakan buat proposisi. Atau mungkin saya mengawali, nanti kalian yang membuat PK sama K-nya ya. Semua siswa SMAN CMBBS pandai dan pintar, atau pandai dan sukses gitu. Semua siswa SMAN CMBBS pandai dan sukses. PK-nya apa? Cum.
Fazil adalah siswa SMN CMBS. Oke, betul. Siapa tadi? Fazil, Bu Ica. Azril. Oke, Azril adalah siswa SMA CMBS. Berarti kesimpulannya Azril adalah siswa yang dia adalah siswa CMBS yang apa? Semua siswa SMA CMBS pandai dan sukses. Dan Azril adalah siswa SMA CMBS. Berarti Azril adalah siswa yang pandai dan sukses. Betul. Betul. Oke, masih di kategorial. Ada pertanyaan? Terus saya minta beberapa orang untuk memberikan contoh dari silogisme kategorial. Silakan. Selain tadi. Yuk. Silakan. Buat contoh silogisme kategorial. Bu Ica, Arif Fazil izin mencoba. Alhamdulillah ada santai. Iya boleh Arif, pintar. Kita hujanan. Itu apa? Boleh Arif, pintar. Ya baik Bu Ica. Semua lelaki tampan. Arif adalah seorang lelaki. Arif tampan. Yeay. Oke, tepuk tangan untuk Arif. Iya dong, gitu. Ya. Dikira ngomong sobat. Dikira sobat. Ya Rip, betul Rip. Terima kasih Rip. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan bagi yang lain? Ini yang lainnya mana yang on cam itu cuma 2. Yang lainnya tidur siang kayak tepar. Nah, ada istilah baru. Nah, tadi kan ada dibagi 3 untuk silogisme ya secara umum. Ada yang namanya antimen. Antimen atau mungkin referensi lain ada yang menyebutkan antimem ya. Tapi beberapa referensi yang dijadikan rujukan saya menemukan kata antimen. Antimen ini adalah silogisme yang dipersingkat. Silogisme yang dipersingkat dari silogisme kategorial. Di sini rumusnya adalah rumus antimen C sama dengan B karena C sama dengan A. C sama dengan B itu tadi sama dengan konklusi atau kesimpulan ya. Kemudian C sama dengan A itu adalah PK atau premis khusus. Jadi ketika ada contoh tadi di premis kategorial yaitu Susilo adalah manusia pekerja karena Susilo adalah seorang buruh. Jadi ke sini ada konjungsi karena ya Susilo adalah manusia pekerja karena ia seorang buruh. Gitu. Jadi rumus antimem adalah silogisme yang dipersingkat. Nanti mungkin akan kalian temukan di soal-soal UTBK begitu ya. Silakan. Dari yang Arif tadi berikan contoh silogisme kategorialnya, boleh dibuatkan antimennya coba, Farid. Arif tampan karena Arif seorang laki-laki, ya, begitu ya Arif ya. Arif tampan karena Arif seorang laki-laki. Atau tadi contoh yang pertama, contoh yang pertama tadi disampaikan. Misalnya Arif pintar dan sukses karena Arif siswa SMA CMBS gitu. Ya. Mudah ya untuk kategori yang kategorial, mudah ya. Ya Bu. Kita lanjutkan. Ada silogisme hipotesis. Nah, apa yang kalian tahu dengan hipotesis? Apa sih hipotesis itu? Hipotesis apa?
Apa? Pernyataannya itu jawaban sementara. Iya, betul. Asumsi atau jawaban sementara, Alfitrah. Iya, betul. Hipotesis itu sebuah asumsi, sebuah dugaan, sebuah jawaban sementara, ya. Jawaban sementara dari suatu pernyataan. Contoh di sini ada. Ternyata silogisme hipotesis juga memiliki rumus, ya. Di antaranya adalah di sini ada rumusnya di premis umumnya. Jika P maka Q-nya hipotesis. Jadi jika P maka Q hipotesis. Bergantung jawaban nanti di premis minor atau premis khusus, ya. Jawabannya P di sini. Nah, ya. Nah, sebetulnya ini kan bisa negatif dan positif anak-anak. Nah, kesimpulannya pasti Q gitu, ya. Jika P maka Q. Premis minornya P, kesimpulannya Q. Nah, contoh premis mayornya adalah jika tidak turun hujan. Ada jika, ada P di sini termnya, tidak turun hujan itu sebagai P. Q-nya panen akan gagal, atau mungkin maka panen akan gagal, diganti dengan tanda baca koma, ya. Jika tidak turun hujan, maka panen akan gagal. Premis minor, hujan tidak turun, berarti kesimpulannya, dugaannya, ya, dugaan sementara, ya. Dugaannya adalah jika hujan tidak turun, berarti panen akan gagal. Gitu. Ketika kita ubah term atau kelompok katanya di premis minor misalnya, hujan turun, berarti kesimpulannya kita dapat menduga hipotesisnya berarti hujan turun, berarti hujan itu berarti panen berhasil atau panen tidak gagal, begitu ya. Betul, Farid. Artinya dalam sebuah premis atau silogisme hipotesis ini, dugaan sementara, di sini ada kata kunci, ya. Jika maka, pilihannya ketika premis minor itu P, kemudian Q-nya pasti hipotesis atau dugaan, bisa positif negatif. Oke, dari silogisme ini bisa memberikan contoh, coba. Siapa yang mau bersedia memberikan contoh? Ada yang memberikan contoh, silakan. Atau ini, jika Farid tidak dibelikan sepeda motor oleh ayahnya, maka Farid tidak akan sekolah. Jadi jika Farid tidak dibelikan sepeda motor oleh ayahnya, maka Farid tidak akan sekolah. Premis minornya, Farid dibelikan sepeda motor, berarti dugaannya Farid sekolah. Iya, Farid sekolah. Sebaliknya, Farid tidak dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Jadi, Farid tidak akan sekolah. Jadi, sebetulnya masih itu saja sih, beberapa term. Ya. Berikutnya ada silogisme alternatif. Nah, di alternatif itu ada kata kunci, yaitu karena alternatif sebuah pilihan, ya, ditandai dengan konjungsi atau di sini, ya. Contohnya premis mayor, ayah ada di rumah atau di kantor. Premis minornya, ayah ada di rumah, berarti kesimpulannya ayah tidak ada di kantor. Gak mungkin ayah ada juga di kantor, berarti ayahnya ada dua kalau begitu. Jadi pilihan saja.
Seperti misalnya Arif membaca novel atau membaca puisi. Ya, ternyata Arif membaca novel. Berarti simpulannya Arif tidak membaca puisi. Atau contoh yang lain boleh? Siapa yang memberikan proposisi silahkan. Dan Arif saja, coba yang lain. Milda, ayo Milda. Elfrida. Dan Fred aja, ada Iman, ada Ayu, Arifin, Farah, Raisa, Aulia, Armi, Hilmi, Irfan, Nur Hakim Hilmi, maksud saya. Ada Maheswara, Alfitrah, tadi sudah Alfitrah, ada komentarnya. Ahmad Syarif. Yuk. Ada Reva. Boleh, silakan. Siapa nih? Coba. Iya, betul pilihannya ya. Tapi kan nggak mungkin juga bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain gitu ya. Oke, sebetulnya untuk pola pengembangan paragraf deduktif itu di dalamnya itu hanya ada sebuah silogisme, hanya ada suatu proses penalaran, di mana silogisme kan tadi sudah disampaikan, suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi, ya, kemudian akan menurunkan suatu kesimpulan. Nah, hanya ini saja sebagai silogisme saja, suatu proses penalaran itu ada muncul ya di pola pengembangan paragraf deduktif. Itu yang penting yang kalian pahami. Dan selanjutnya kita akan mengkaji lagi tentang proses penalaran induktif yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi minimal kalian bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan ya, bahwa kalau pola nalar itu masuknya ke pola deduktif, kemudian kalau misalnya induktif itu seperti apa. Yuk kita lanjutkan di materi berikutnya, yaitu induktif. Oke. Pola pengembangan paragraf induktif, di mana secara pola disampaikan kalimat-kalimat khusus terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat yang umum. Polanya khusus umum. Ya. Di mana pola induktif dibagi menjadi 3, yaitu ada generalisasi, ada analogi, dan sebab akibat. Kalau pola pengembangan induktif ini lebih kepada sebuah paragraf, ya, tapi kalau deduktif tadi lebih kepada suatu proposisi aja, pernyataan. Ya, jadi sebenarnya lebih sederhana. Mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang beberapa contoh dari pola pengembangan paragraf atau pola nalar ya. Nanti di pertemuan lebih khusus menggali tentang silogisme. Tetapi saat ini yuk kita pelajari kembali tentang pola induktif. Yaitu salah satunya ada jenis generalisasi, paragraf generalisasi. General itu apa sih? Mengeneralisasikan, general. General itu apa? Umum. Betul, umum. Mengeneralisasikan. Ya, artinya proses penalaran berdasarkan sifat-sifat tertentu untuk menarik sebuah kesimpulan secara umum. Artinya kita mengungkapkan sebuah pernyataan secara umum dari fakta-fakta yang ada atau dari kalimat-kalimat yang ada. Karena kan polanya khusus umum. Kalimat-kalimat khusus terlebih dahulu
kemudian di akhirnya kalimat umum, pluralnya khusus umum. Artinya mengeneralisasikan itu mengambil sebuah kesimpulan secara umum dari fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada di sini ya dari kalimat-kalimat khusus yang ada. Jadi polanya selalu khusus umum. Nah, saya nggak salah punya kalimat paragraf para generalisasi di sini. Oke. Ini ada contoh paragraf generalisasi. Misalnya, kreativitas merupakan ciri pembeda potensi manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Sebagai sifat hakiki, proses kreativitas telah dibawa manusia sejak lahir. Gitu. Kreativitas merupakan bagian dari aspek bawaan yang potensial. Sebagai potensi, kreativitas akan berkembang jika berinteraksi dengan lingkungan alam. Beragam masalah dari alam sekitar telah menantang berkembangnya kreativitas manusia. Dengan demikian, keberadaan kreativitas dalam diri manusia bersifat potensial. Artinya manusia diciptakan itu lahir itu sudah memiliki potensi itu yang berbeda dengan makhluk yang lain kan. Kemudian juga dinyatakan dalam kalimat khusus berikutnya juga bahwa manusia ketika lahir itu manusia ketika lahir itu sudah memiliki sebuah kreativitas, di mana kreativitas itu merupakan bagian dari bawaan yang potensial, artinya berpotensi untuk dikembangkan. Jadi manusia lahir memiliki kreativitas atau memiliki potensi yang bisa dikembangkan atau disalurkan. Karena di sini juga ada kalimat, jadi potensi atau kreativitas itu akan berkembang jika berinteraksi dengan lingkungan alam. Di sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan kreativitas dalam diri manusia itu ya bersifat potensial. Artinya semua juga memiliki kreativitas, semua memiliki potensi, begitu. Atau kita buat contoh, yuk silakan di-on-kan yang lain lagi. Ini hanya beberapa saja yang on. Kita buat lagi kalimat baru atau paragraf baru tentang paragraf generalisasi. Silakan siap-siap yang lain ya untuk membuat satu kalimat saja, tidak banyak, satu kalimat saja. Diawali dari saya membuat kalimat, kemudian kalian harus membuat kalimat yang memang memiliki relevansi dengan kalimat-kalimat khusus sebelumnya, sehingga nanti di akhir ada siswa yang akan membuat sebuah kalimat yang mengeneralkan, yang menyimpulkan apa sih yang bisa kita generalisasikan dari paragraf yang nanti kita buat, begitu. Diawali dari saya, misalnya apa ya? Kalimat pertama adalah SMAN CMBS merupakan salah satu sekolah boarding school atau asrama. Satu kalimat. Kalimat saya adalah SMAN CMBS merupakan salah satu sekolah yang berasrama. Kalimat ke-1. Kalimat kedua silahkan. Siapa yang mau mencoba? Coba buat kalimat khusus berikutnya. Yuk. Coba. Ayo. SMAN CMBS merupakan sekolah yang berasrama. Yang lain silakan. Berikan kalimat kedua, apa?
Boleh. Oke. Sekolah yang berasrama membuat siswa lebih mandiri. Harus diingat kalimatnya ya. Ya, nanti kita sambung soalnya. Kalimat ketiga, yuk siapa yang mau mencoba? Nanti akan menjadi seperti apa paragraf ini? Siapa yang mau mengeneralisasikan gitu, dari kalimat-kalimat khusus? Coba lanjut. Kalimat khusus ketiga. Ya, ayo coba. Erin. Ini Iman, ayo coba. Ayu, coba yuk. Arifin. Febri. Raisya. Aulia. Arni. Alfitra. Syarif, Gusti. Salsa, Arifah. Lupa. Enggak. Buris marah. Ayo. Bu Ica, Arif Lagi. ingin mencoba. Sok. Nah, Selain memupuk rasa kemandirian, sekolah berasrama juga menciptakan lingkungan yang disiplin terhadap waktu. Oke. Selain kemandirian, sekolah asrama juga membentuk apa? Sikap disiplin terhadap waktu. Sikap disiplin dan menghargai waktu. Iya. Oke, bagus ya kalimatnya ya. Wow, luar biasa. Tapi kayaknya masih butuh kita kalimat yang berikutnya nih. Karena belum bisa kita langsung mengeneralisasikan ya. Butuh kalimat berikutnya. Mana yang lain? Umara, ayo. Baru 3 kalimat nih. Nanti harus diingat kalimat yang Arif, yang Farid ya. Nanti kita sambungkan. Apakah ini akan menjadi sebuah paragraf generalisasi atau tidak. Tapi jangan terburu-buru langsung mengeneralkan ya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan di kalimat khusus berikutnya? Yuk, yang lain. Astagfirullah, yang lain kemana sih? Awas loh, saya nggak absen. Yang masuk berarti cuma 2 orang. Alfitra, Syarif. Terus lagi mikir. Yuk. Ada Rifa, Alivia, Berliana. Berliana rajin juga nih. Aziza, Abdul Hadi, Arya, Darel, Erida. Yuk, ini baru 3 kalimat nih. Ayo, silakan kita mencoba membuat kalimat. Ini belum paragraf loh. Kita mencoba membuat kalimat, masing-masing kalimat yang nantinya akan menjadi sebuah paragraf ya, itu paragraf generalisasi. Atau mungkin boleh Farid sama Arif juga mau menambahkan lagi kalimat keempat dan seterusnya. Atau yang lain kebagian mengeneralisasikan, yang lain kebagian untuk menyimpulkan. Saya rasa kalimat-kalimatnya sudah sangat bagus ini dari Farid dengan Arif. Yang lain kira-kira butuh apa lagi nih di kalimat khusus nih? Yang lain tidak bisa memberikan contoh?
Do Arif punya kalimat yang berikutnya, Rif, boleh? Atau Farid juga punya kalimat lagi yang lain? Mungkin greget nunggu teman-teman belum nyambung nih. Kalau ini bisa nggak, Miss? Selain mengutamakan sikap disiplin, sekolah berasrama juga dapat mempererat solidaritas antara teman. Oke. Selain memiliki jiwa disiplin, asrama juga memiliki solidaritas sesama teman. Oke, boleh, boleh. Siapa tadi yang komen? Fitra, Miss. Fitra. Oke, diingat ya, Fit ya, kalimatnya. Berarti ini lebih kepada sosok atau orang-orang yang memang tinggal di asrama memiliki karakteristik seperti itu ya. Bisa nggak langsung disimpulkan nih, teman-teman? Kira-kira? Ada yang mau langsung menyimpulkan, udah nggak sabar. Udahlah, langsung simpulkan saja. Kita generalisasikan. Kita buat simpulnya secara umum bahwa sekolah asrama itu pribadinya seperti apa misalnya. Ayo, silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Atau kita sambung dulu dari kalimat awal dari saya. Nanti sambung ke Farid, Arif, dan Fitra ya. Oke, SMAN CMBBS merupakan merupakan salah satu sekolah berasrama. Lanjut. Oke, lanjut. Saya lupa, Bu. Tadi selain kemandirian, sekolah berasrama juga Selain mandiri, sekolah asrama juga mengajarkan tentang disiplin dan menghargai waktu. Oke. Kalimat keempat. Selain mengutamakan sikap disiplin, sekolah berasrama juga dapat menguatkan solidaritas antara teman. Oke. Kira-kira butuh kalimat penjelas lagi atau kita langsung generalisasikan? Bisa nggak? Cukup nggak maksudnya? Data-data yang ada itu cukup nggak untuk mengeneralisasikan bahwa mau sekolahnya atau mau ditonjolkan individunya ini yang mau digeneralisasikan? Kalau dilihat dari Bu Ica izin bertanya, kalau dilihat dari yang tadi pertama, berarti generalisasinya lebih ke individunya ya Bu Ica. Soalnya Betul. kalau ke sekolahnya dari tadi yang dibahas sikap yang ada di sekolahnya gitu, maksudnya individu yang ada di sekolah. Iya. Iya, jadi sebentar ya, saya adan dulu ya.
Ya, alhamdulillah. Oke, kita sambung lagi ya. Iya betul Arif. Jadi memang tidak mudah kita untuk membuat sebuah simpulan ya dari sebuah fakta-fakta yang ada. Memang kita harus melihat bagaimana karakteristik dari pengungkapan kalimat-kalimat khusus sebelumnya, atau kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Ketika di kalimat awal saya menyatakan bahwa SMAN CMBS adalah salah satu sekolah yang berasrama, kemudian di kalimat berikutnya sekolah asrama merupakan sekolah yang membentuk karakteristik siswa menjadi mandiri. Kemudian selain mandiri juga lebih bisa apa tadi, menghargai waktu ya, disiplin dan menghargai waktu. Kemudian ada kalimat yang keempat juga, selain itu bisa mempererat ternyata solidaritas sesama teman begitu. Jadi bisa sebetulnya bisa saja kita langsung menyimpulkan secara umum, atau mungkin ada yang mau menambahkan kalimat khusus untuk memperkuat misalnya karakter dari siswa yang tinggal di asrama juga boleh ya. Artinya si penulis paragraf ini bisa membuat dua pilihan ya. Apakah memang mau mengeneralisasikan dari sisi bahwa sekolah berasrama itu mencetak generasi atau siswa yang luar biasa misalnya ya, kita generalisasikan karena tanda petik luar biasa itu sudah disampaikan pada kalimat-kalimat kedua, ketiga, dan keempat misalnya ya. Ada misalnya lebih mandiri, kemudian lebih disiplin dan menghargai waktu, kemudian juga solidaritasnya juga sangat kuat begitu. Jadi bisa seperti itu, Rip. Ya. Kita bisa simpulkan bahwa peserta didik atau siswa yang belajar di asrama gitu kan, yang namanya di asrama itu kan berarti kan boarding school kan ada peserta didik ya. Artinya siswa atau peserta didik yang belajar di asrama memiliki kualitas yang luar biasa gitu. Itu juga sebetulnya kalau dipaksakan boleh saja kita mengeneralisasikan ya. Jadi maksa ya Bu ya, boleh maksa. Yang jelas kalian paham bahwa pola dari induktif itu ya khusus umum ya, dari menyampaikan sebuah kalimat-kalimat khusus terlebih dahulu, kemudian baru mengeneralisasikan bahwa ya tidak hanya di CMBPS, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah asrama itu ya itu tadi bisa membentuk karakter yang mandiri, bisa disiplin, menghargai waktu, kemudian solidaritas dengan temannya juga kuat. Ketika survei menanyakan di lapangan memang kondisinya seperti itulah ya. Artinya luar biasa, tepuk tangan untuk kalian yang sudah membuat kalimat tadi. Gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan yang lain? Boleh? Bu Ica, Boleh. izin bertanya. Kalau menurut Bu Ica, untuk paragraf yang sudah kami buat tadi, itu termasuk induktif atau deduktif Bu Ica? Okay. Karena kalau di saya malah mikir, oh ya ini induktif ya, tapi kok tadi kayaknya kalimat umumnya justru ada di awal paragraf. Yang tadi SMAN CMBBS baru kemudian dikhususkan kepada siswa-siswa di sekolah berasrama. Oh, jadinya gimana Bu Ica? Niatnya kita akan membuat sebuah paragraf induktif, pola khusus umum. Dan kalimat saya sebenarnya kalimat yang khusus bahwa CMBS adalah salah satu sekolah asrama. Ya. SMAN CMBS adalah salah satu sekolah yang berasrama. Nah, sehingga dari asrama, poin asrama itu, teman-teman mengembangkan kalimat khususnya bahwa sekolah asrama itu selalu membentuk karakter yang siswa yang mandiri. Selain mandiri, bisa ya itu kan ke siswa nantinya ya, memiliki karakter yang misalnya lebih ke menghargai waktu dan apa tadi Arif itu lebih cenderung kepada menghargai waktu gitu ya. Iya. Sangat tinggi begitu, sehingga ya kita paksa untuk membuat generalisasi bahwa peserta didik yang tinggal di asrama itu ya memiliki karakter yang luar biasa misalnya gitu. Jadi sebetulnya kalimat yang awal itu
bukan kalimat umum, melainkan versi saya karena memang ini salah satu sekolah yang berasrama ya, sehingga ketika tadi digeneralisasikan bahwa peserta didik yang tinggal di sekolah asrama itu sangat luar biasa, ternyata kan asrama itu tidak hanya salah satunya CMBBS saja. Sesuai survei bahwa sekolah asrama boarding school, baik itu pesantren ataupun apapun itu, salafi dan lain sebagainya, tentu saja akan membuat karakter peserta didiknya atau santri-santrinya yang 3 tadi, mandiri, kemudian lebih menghargai waktu, disiplin, kemudian juga solidaritasnya juga betul, sangat erat. Begitu Rip maksudnya. Bu Ica, berarti nanti di kalimat akhir yang terakhir penutup dari paragraf ini seharusnya penulis menyertakan gambaran secara umum sekolah asrama berarti. Iya, sekolah betul. asrama dapat mencetak begitu. Iya, betul. Iya. Iya. Gitu. Terima kasih Bu Ica. Jadi sekolah asrama itu dapat mencetak peserta didik yang luar biasa ternyata sekolah asrama itu. Kenapa bisa luar biasa? Kan dipaparkan di kalimat kedua, ketiga, keempat. Yaitu mandiri, luar biasa kan orang yang mandiri kan, kemudian disiplin gitu kan, menghargai waktu gitu, solidaritasnya tinggi, wah luar biasa nih anak gitu. Peserta didik yang di asrama itu memiliki kelebihan mungkin dibandingkan dengan sekolah yang di luar asrama, kan begitu intinya orang bisa membandingkan. Ya itu kita baru membuat sedikit ya, hanya 4 kalimat terkait dengan paragraf generalisasi. Ya, semoga ya intinya adalah saya memberi paham kepada kalian ya, seperti itulah pola induktif itu gitu ya. Artinya jangan langsung menyimpulkan secara umum, langsung mengeneralisasikan saja, tidak. Artinya generalisasi itu dari mana dasarnya ya? Membuat simpulan secara umum itu dasarnya dari mana? Yaitu dari fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada itu ya disampaikan pada kalimat-kalimat khusus gitu. Itu maksudnya Rip dan teman-teman. Pertanyaan yang bagus dari Arif ya. Kita lanjutkan ya. Nah, karena pola pengembangan induktif ini tidak hanya jenisnya generalisasi, tetapi ada juga yang namanya analogi. Mungkin ketika kalian nanti membaca sebuah paragraf, di situ ada paragraf analogi. Ya udah langsung. Atau paragraf generalisasi, udah jelas polanya induktif gitu, khusus umum gitu, termasuk juga yang analogi. Nah, yang sejauh ini apa yang kalian pahami tentang kata analogi itu sendiri? Tadi general, umum ya. Sekarang analogi, apa itu analogi? Apa itu analogi? Menganalogikan, dianalogikan gitu. Apa tuh analogi berarti? Mengibaratkan, benar nggak Bu? Apa, Berli? Ibaratkan. Diibaratkan, betul. Mengibaratkan, betul. Dianalogikan, mengumpamakan, mengibaratkan, pemisalan gitu ya. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi? Apa lagi? Persamaan gitu, seolah-olah sama gitu. Karena ketika kita pahami bahwa suatu paragraf analogi itu adalah suatu proses pola berpikir atau penalaran yang bertolak dari dua peristiwa khusus yang berbeda, tapi seolah-olah memiliki kemiripan satu sama yang lain gitu. Artinya di sini dalam sebuah paragraf biasanya menyajikan suatu dua objek yang berbeda tetapi seolah-olah memiliki kemiripan seperti itu. Contohnya nih, ini hal yang sangat berbeda saya contohkan antara nah ini juga tadi ada generalisasi, contoh dari generalisasi ya. Ini kita harus naik ke atas supaya teman-teman paham. Sorry sebentar. Ini yang analogi. Nah,
Dua objek yang berbeda yang sangat jauh yang memang tidak kalau kita lihat ya apa sih korelasinya sehingga dua objek ini memang memiliki sifat-sifat yang sama. Saya contohkan nih, seperti seorang bayi dengan kertas putih. Objeknya sangat berbeda kan? Kertas putih dan seorang bayi. Nah, dilihat dari sisi apa? Kita lihat dari sisi kesamaannya. Jadi ada kesamaan bahwa kertas putih dengan seorang bayi memiliki persamaan yang masih sama-sama bersih, masih sama-sama polos. Kemudian juga ya kertas kalau masih putih bersih itu kan belum bermanfaat. Artinya ketika seseorang belum menuliskan sesuatu hal yang memang berguna bagi orang lain atau pembaca ya itu belum ada manfaatnya. Artinya kan berpotensinya kan harus ditulis gitu, berpotensi untuk ditulis kertas itu. Ketika sudah ditulis, kemudian hasil tulisan yang memang bermanfaat dibaca oleh orang lain, nah jelas kertas putih ini memiliki manfaat. Kalau sebelum ditulis ya belum bermanfaat, begitu. Begitu juga dengan seorang bayi. Belum bermanfaat, artinya masih bayi itu perlu bimbingan gitu ya, perlu arahan ya, sehingga seorang bayi ini berpotensi untuk dibimbing terus sehingga ketika dibimbing dengan hal-hal yang baik tentu saja nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Sebetulnya sama yang bisa diibaratkan ya, seperti apa pondasi rumah dengan pondasi keimanan seseorang atau dengan pondasi keimanan itu juga hal yang dua objek yang berbeda saya rasa ya. Tetapi ketika memang kita lihat dari sisi yang lain bahwa semakin kuat pondasi sebuah bangunan atau rumah ya semakin kuat juga bangunannya. Ya, artinya yang harus kuat itu adalah pondasinya. Begitu juga dengan keimanan seseorang. Semakin kuat pondasi atau iman seseorang ya semakin ya tidak mudah goyah ketika dia dihadapkan dengan berbagai ujian atau cobaan seperti itu. Atau mungkin ada yang mau memberikan contoh yang lain, silahkan. Antara apa dengan apa? Antara waktu dengan apa? Biasanya yang bisa dianalogikan waktu dengan apa? Betul, waktu dengan uang artinya nilai keberhargaan antara waktu dengan uang juga sama-sama berharga ya. Orang dengan bijak ketika mengeluarkan uang itu membeli apa itu juga bermanfaat. Begitu juga dengan orang yang menghargai waktu, ketika waktu luangnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya akan kembali kepada diri kita lagi. Artinya kembali kepada diri sendiri. Kebermanfaat apa yang didapatkan, begitu. Artinya keberhargaan uang itu sama dengan kita menghargai waktu atau sebaliknya. Gitu. Ada lagi yang lain, coba banyak nih. Waktu dengan apa? Apa namanya? Pisau dengan apa? Pedang mungkin. Pisau belati dengan apa? Bisa dianalogikan? Dengan lidah, Bu. Betul, dengan lidah. Karena apa? Ya diibaratkan bahwa ya lidah atau perkataan seseorang itu setajam pisau misalnya ya, yang akan memang menyakitkan hati atau perasaan orang lain begitu ya. Begitu juga dengan pisau atau belati ketika ditusukkan kepada seseorang, tentu saja itu akan sangat melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain begitu. Jadi ya itu pisau belati dengan lidah manusia atau dengan perkataan tentunya ya. Bukan dengan lidahnya tapi dengan perkataan gitu yang dihasilkan oleh alat ucapnya gitu. Paham di sini analogi? Pahami. Oke, iya betul. Sip. Kemudian satu lagi. Dalam paragraf
Sorry ini suara saya masih bindeng banget nih ya, karena masih lumayan belum total nih. Satu lagi yaitu paragraf sebab akibat atau akibat sebab. Saya rasa paragraf yang ini tidak terlalu aneh ya, artinya sangat biasa ya kita temukan, di mana pola sebab akibat ini juga ya selalu selalu kita lakukan gitu atau kita gunakan gitu dalam keseharian. Misal contoh di sini Farid rajin belajar. Nah, sebabnya ya akibatnya berarti Farid selalu menduduki ranking pertama di kelasnya misalnya ya. Kemudian contoh di sini ada kalimat beberapa pohon di dalam kebun tidak mau berbunga seperti tanaman lainnya. Nah, ada apa? Kenapa? Ini kan sebabnya ya. Padahal pohon tersebut selalu disiram dan tak ketinggalan diberi pupuk. Apa yang menyebabkannya? Ternyata pohon tersebut tidak mendapatkan cahaya matahari karena terhalang oleh pohon besar yang ada di pinggirnya gitu. Ini sudah merupakan contoh dari paragraf sebab akibat gitu, atau akibat sebab sama saja, tinggal dibalik saja sebetulnya ya. Jadi kenapa dia tidak tumbuh, tidak berbunga? Kenapa? Ya karena dia tidak mendapatkan cahaya matahari karena terhalang oleh pohon di pinggirnya gitu. Oke, itu anak-anak sudah selesai. Jadi itu yang hari ini kita pelajari, yaitu tentang pola pengembangan paragraf yang dibagi menjadi pola pengembangan deduktif dan induktif. Di mana deduktif di sini lebih mungkin istilah yang dikenal adanya pola penalaran ya, atau silogisme ya. Kemudian untuk induktif itu sendiri dibagi tiga, ada paragraf generalisasi, ada analogi, dan sebab akibat. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nanti saya kirim file PDF-nya di grup ya. Saya belum sempat buka, nggak sempat bikin link. Ya, sebelum kita tutup, saya stop dulu. Di sini ada, saya absen ya. Ada Muhammad Arif di sini. Jadi hanya 3 orang yang hadir ya. Muhammad Arif, Muhammad Farid, dan Berliana. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada Alfitra. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Alhamdulillah sudah cukup jelas Bu Ica. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih pada siswa yang turut berpartisipasi dan mau
dibutuhkan begitu. Doa guru, doa orang tua juga sangat saya rasa mustajab ya. Jadi jangan sia-siakan waktu belajar kalian, karena memang mungkin saat ini waktunya untuk sharing dengan saya. Nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Intinya adalah satu dengan yang lain harus saling mensupport, saling mendukung, saling menghargai terutama. Saya doakan doa terbaik untuk kalian, semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan juga niat hajat kalian juga terlaksana ya, atau tercapai, dimudahkan semuanya, dan intinya permohonan maaf dari saya jika selama pertemuan baik itu virtual ataupun tidak itu banyak mendapatkan kekurangan. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, mari bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Hadanallah wa iyyakum ila syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ice. Terima kasih banyak. Sama. Iya, nanti materinya saya share di Saintek 1 ya. Iya, Ya, Miss. baik Bu Ice. Terima kasih. Terima banyak, kasih ya. Miss. Mangga.